Di PT Kalbe Farma mengucapkan banyak terima kasih sehingga terselenggaranya diskusi hari ini mengenai updates on immunotherapy in lung cancer, a focus to serpulimab. Acara ini merupakan kolaborasi antara PT Kalbe Farma Divisi Onkologi dengan SMF Paru RSUD Sutomo. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya mungkin akan sedikit menginfokan mengenai rangkaian acara. Jadi pertama-tama akan ada presentasi dari Prof. Laksmi dan nanti akan dilanjutkan presentasi mengenai produk Serpulimab oleh medical kami Dr. Farika. Nah, untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator hari ini, kepada Dr. Ana. Saya persilahkan Dok untuk memandu acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ivania dari PTKB. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Departemen Pulmologi dan Kedokteran Respirasi atau yang mewakili dari Sekretaris Departemen yaitu Dr. Resti Yudawati, spesialis paru konsultan untuk memberikan sambutan. Monggo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Profesor Dr. Lasmi Wulandari spesialis paru konsultan, Dr. Farika Noviana Kartika Wijaya, kemudian Dr. Anna Febriani spesialis paru konsultan sebagai moderator dan rekan-rekan PPDS dan juga peserta yang mengikuti acara RTD online maupun offline. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya saya mohon maaf mewakili Dr. Isnin Anang karena beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih dapat bertemu dan berbagi ilmu dalam acara RTD pagi hari ini dengan tema update in immunotherapy for advanced non-small cell lung cancer and extensive stage small cell lung cancer. Ya, seperti kita ketahui bahwa kanker sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan global di mana prevalensinya meningkat yang tentunya akan membawa dampak baik ekonomi dan kesehatan. Di mana kita ketahui bahwa saat ini sudah ada beberapa modalitas terapi dalam tata laksana kanker paru, salah satunya adalah imunoterapi yang tentunya terus berkembang pesat, sehingga kami dari Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi merasa perlu untuk menyelenggarakan RTD pada pagi hari ini dengan tujuan untuk update terkait tata laksana kanker berdasarkan evidence base yang sehingga dapat diimplementasikan dalam praktek klinis sehari-hari. Sehingga harapannya tata laksana kanker menjadi lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, Prof. Laksmi, Dr. Farika, dan juga Dr. Arnal selaku moderator yang bersedia memberikan ilmunya. Kami berharap RTD pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Kami ucapkan juga terima kasih kepada PT Kalbe Indonesia selaku sponsor pada acara webinar siang pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Resti Yudawati yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior, para Mas Jawat yang telah hadir baik secara offline maupun secara online. Pagi ini kita alhamdulillah bersama-sama bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat untuk sama-sama mengupdate ilmu terutama untuk pagi hari ini Departemen Paru dan Departemen Paru Rumah Sakit Dr. Stomo dan juga dengan support dari PT Kalbe menyelenggarakan acara RTD secara hybrid. Jadi pesertanya ada dari offline dan juga online. Adapun tema pada pagi hari ini yaitu update in immunotherapy for advanced non-small cell lung cancer dan extensive stage small cell lung cancer. Pagi ini ada dua pembicara. Yang pertama nanti adalah guru kami yaitu Profesor Dr. Laksmi Wulandari spesialis paru konsultan.
yang akan membawakan mengenai updates on immunotherapy in lung cancer, a focus to serplulimab, suatu imunoterapi baru. Kemudian yang kedua nanti akan dilanjutkan pembicara kedua yaitu Dr. Farika Noviana, yaitu terkait dengan produk profile serplulimab. Baiklah, untuk meningkat waktu, kami persilahkan kepada narasumber pertama yaitu Profesor Dr. Lasmi Wulandari, dokter spesialis paru konsultan, sampaikan materinya. Kami persilakan, Prof. Matur nuwun Dr. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PT Kalbe Farma. Ini teman-teman saya lama ya, tapi lain company yang masih tetap Mas Erwan saja ya. Jadi terima kasih Dr. Esti, Ketua Departemen yang telah memberikan kepercayaan, teman-teman sekalian yang online maupun yang offline ya. Jadi terima kasih PT Kalbe yang telah memfasilitasi update ilmu ya, sedikit banyak ya update ilmu ya. Suara sudah terdengar ya online dan offline. Nah, dalam 30 menit ke depan, mungkin 20 menit ke depan, kita akan mengulangi kembali treatment yang ada saat ini, di mana treatment yang ada saat ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Progression free survival maupun overall survival masih belum mantap ceritanya, jadi akan ada banyak perkembangan obat baru untuk pasien-pasien kita sehingga nanti hasilnya akan lebih baik ya. Kita akan mereview dua studi khusus yaitu Astrum 004 dan Astrum 005 global study yang menyebabkan obat ini di-approve oleh EMA ya. FDA masih belum, tapi EMA sudah di-approve. Kemudian seperti biasa saya akan membantu untuk update NCCN Guideline 2004 supaya kita juga tahu dan juga mengikuti, tidak bersebelahan atau bertentangan dengan update ya, dengan guideline. Dan yang terakhir adalah take home message. Nah, slide ini menunjukkan existing terapi yang kita punya, surgery ketika kita menghadapi pasien stadium 1 dan stadium 2, serta stadium 3A yang tertentu karena tidak semua 3A. Kemudian ini adalah radioterapi untuk pasien-pasien yang early stage sebetulnya, yaitu stadium 3 tetapi inoperable, dalam hal ini 3A, 3B, 3A tertentu, 3B maupun 3C, di mana N-nya sudah N2 atau lebih. Tentunya tidak hanya dengan obat sistemik tetapi ditambah dengan radioterapi, serta pada kasus-kasus emergensi misalnya vena cava superior syndrome yang memerlukan pengecilan massa secara segera. Kemudian kemoterapi yang hari-hari kita lakukan platinum base 4 sampai 6 seri ya. Nah, ini penelitian penting oleh Pak Seller pada tahun 2002. Walaupun kita sudah mendapatkan regimen yang tepat, 2 macam platinum base 4 sampai 6 seri, tetapi ternyata hasilnya ya segitu-gitu aja walaupun dikombinasi dengan macam-macam ya. Jadi plato, sehingga hasil ini membuka wawasan dan membuat kita berpikir terapi apalagi yang bisa kita berikan untuk memperbaiki situasi. Antara lain karena cycle dari kemo itu cuma maksimal 6. Kenapa 6? Karena dosis yang diperlukan untuk membunuh sel kanker paru itu tidak sama dengan tumor mediastinum dan sebagainya yang dibatasi oleh maksimal tolerated dose. Jadi maksimal tolerated dose hanya diperkenankan sampai 6. Kalau lebih, kankernya mungkin mati, tapi orangnya juga mati pisan. Jadi kita harus balance antara kankernya mati, tapi orangnya juga tetap survive. Sehingga kemoterapi ini bukan satu-satunya terapi sistemik selain targeted terapi ya. Lalu kemudian karena itu ada targeted terapi, ini lebih spesifik yaitu menarget jalur tertentu yang digunakan oleh sel kanker untuk bertumbuh lebih baik. Survivalnya karena tidak dibatasi oleh waktu, yang membatasi hanya ketika pasien itu progres atau tidak dan efek samping. Kemudian karena juga ada masalah resistensi dari jalur-jalur yang kita hambat itu, maka kita menemukan terapi baru yaitu imunoterapi dengan titik tangkap kerja yang berbeda dengan kemoterapi, berbeda dengan targeted terapi. Kalau ini adalah mengeksploitasi imun sistem supaya ikut membantu, karena mestinya imun sistem ini intak dan akan membantu untuk menghabisi sel kanker, tetapi karena pinternya sel kanker ada jalur switch off yang
dijalankan sehingga sistem itu mandek, dan itu yang dicoba diperbaiki dengan imunoterapi. Lalu kemudian bagaimana kalau dikombinasi antara kemoterapi yang tidak spesifik ke membasmi sel-sel yang tumbuh dengan cepat dengan dikombinasi, ini seperti apa ya, seperti itu. Ini adalah gambarnya yang tadi saya katakan, targeted sudah, kemudian imunoterapi juga sudah mengeksploitasi imun sistem tadi. Nah, ternyata bahwa kemoterapi itu dapat menginjus immunogenic cell death. Jadi ketika kemoterapi diberikan, maka sel-sel kanker itu banyak yang mati tentunya ya, dan ketika mati ini dapat memperbanyak immunogenic cell death, dan immunogenic cell death ini merupakan titik tangkap awal yang bagus untuk bekerjanya imunoterapi. Oleh karena itu maka sekarang dikombinasi sehingga kerja dari imunoterapi itu lebih maksimal ketika immunogenic cell death-nya itu lebih banyak ya. Nah, berikutnya adalah kita mengenal dua macam atau dua fase aktivasi limfosite, yaitu fase priming, fase awal, kemudian fase efektor, fase penugasan. Fase priming itu ketika limfosite yang tadinya tenang-tenang tidur di kelenjar getah bening mulai diaktifkan, mulai dibangunkan oleh dendritic cell yang mendapat mendapat umpan dari immunogenic cell death tadi, bahwa ini ada sesuatu, kamu harus bangun ya. Nah, acara pembangunan ini ternyata juga dihambat oleh sel kanker ketika reseptor dengan ligannya CTLA4 dan B7 ini bergabung, maka signal switch off untuk pembangunan, untuk membangun nonangekno tadi itu berlangsung sehingga priming phase tidak berjalan dengan lancar. Nah, kemudian setelah dibangunkan, kemudian mulai dipaparkan, mungkin diajari dan sebagainya. Ketika fase untuk efektor, fase mulai bertugas untuk mengkilling, itu ternyata juga ada signal switch off yang dibuat oleh sel tumor supaya dia sudah bangun tapi gak endang-endang membunuh sel kankernya, yaitu ketika PD-1 berikatan dengan PD-L1 ataupun dengan reseptor yang lain ya. Jadi ini yang berusaha untuk digagalkan sehingga signal switch off tidak terjadi, sehingga signal switch on terus yang akan terjadi, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ini namanya imun checkpoint inhibitor. Imunoterapi itu macam-macam, tidak hanya imun checkpoint inhibitor, tapi mungkin ada vaksin, ada macam-macam dan sebagainya. Tetapi saat ini yang available in the market dengan clinical trial yang sudah fase 3 dan di-approve ya hanya imun checkpoint inhibitor. Tapi nanti akan banyak lagi yang lain masih sedang dalam fase-fase sebelum fase 3 ya. Jadi ada agent dengan menggunakan monoklonal antibody yang memblocking CTLA4 yang tadi supaya fase priming berlangsung dengan sukses. Kemudian ada agent yang memblok PD-L1, PD-1 dan sebagainya, dan salah satunya adalah serplulimab, ini termasuk agent yang memblok PD-1. Jadi dia hampir sama dengan pembrolizumab, hampir sama dengan nivolumab, ini termasuk satu golongan ya, seperti itu ya, serpilumab ya. Nah, perbedaan antara kerja PD-1 dan PD-L1 bisa diterangkan di dalam gambar ini. Jadi ini adalah limfosit T ya yang sudah aktif. Ini adalah sel kanker. Sel kanker mengeluarkan danger sign MHC ini tadi. Kemudian ada reseptor PD-1, ini ada PD-L1. Sementara di tingkat limfosit T ini ada ligan yang akan menangkap ini, juga ada PD-1. Nah, signal switch ketika kita berikan antinya ya, monoklonal antibody ini tadi, anti PD-L1 ini tadi, ini keblok sehingga ini tidak terjadi atau tidak berhubungan, karena kalau terjadi ini tadi maka khususnya ini akan membuat signal switch off itu berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu PD-L1 ya, PD-L1 maka ketika diberikan ketika diberikan anti PD-L1 maka yang terblok itu hanya ini masih tetap ya, seperti itu. PD-L2-nya masih tetap, tetapi signal switch off juga masih
signal switch off-nya juga sudah tidak ada, tetapi ikatan ini masih tetap ya, tetapi tetap sama apakah itu PD-1 atau PDL-1, karena yang bikin masalah sinyal itu adalah yang ini tadi ya, yang ini tadi yang membuat persoalan seperti itu ya. Ini tetap bisa berhubungan, tetapi yang bikin persoalan ini bisa dibuka kembali, di switch on lagi seperti itu ya. Mengenalkan sedikit, nanti mungkin lebih panjang Dr. Farika yang akan menyampaikan. Serplulimab adalah humanized monoclonal antibody anti PD-L1 yang diperuntukkan untuk extensive state SCLC. SCLC itu kan wangel ya. Sementara ini kita punya hanya etokarbo saja ya. Nah, sampai 6 seri lah. Kalau ditambah ini ternyata lebih bisa memperbaiki situasi. Ada beberapa clinical trial yang mensupport bahwa perbaikan yaitu Antrum 005, yaitu kombinasi dengan etokarbo pada extensive stage small cell lung cancer dengan median overall survival-nya lebih dari 1 tahun. Kemudian kalau untuk indikasi yang lain yaitu untuk untuk non small cell, yaitu kombinasi dengan paclitaxel sama karboplatin ya. Jadi squamous. Jadi untuk squamous kombinasi paclitaxel dengan karboplatin. Ini albumin paclitaxel ini di sini tidak ada, di luar negeri ada, yang di sini ya paclitaxel biasa. Kalau di sana ada seperti itu yang mereduce sekitar 45%. Lumayan ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat kembali hasil dari Astrum 004, kombo antara kemoterapi untuk squamous, yaitu karbo dengan pakli tadi dikombinasi dengan obat ini tadi. Kita lihat ini adalah kriteria inklusinya, yang jelas driver mutationnya negatif ya, yang wild type. Kemudian distratifikasi berdasarkan PD-L1 ekspresi, ras dan sebagainya ya. Tapi dia tidak mengharuskan PD-L1 tertentu ya. Cuma nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Arm 1 yaitu kombinasi antara kemo, pakli dan karbo ditambah dengan serplulimab. Yang satu adalah kemoterapi biasa sampai 6 seri, 4 sampai 6 seri ini terus sampai 2 tahun. Kalau yang ini ya diberi placebo ya, kita amati aja. Kemudian dilihat primary endpoint adalah progression free survival dan secondary endpointnya adalah overall survival. Kita lihat di sini dari 806 yang di screen, 200 sekian di exclude. Jadi memang studinya memang benar-benar sesuai dengan kriteria tadi. Ada 537 dibagi 2 arm investigational product di sini. Ini yang arm placebo. Kita lihat di sini ada 16 pasien yang completed. Ini hanya ada 4 pasien. Dan ini ada 43 pasien yang ongoing. Ini ada 9 dengan karakteristik yang seperti ini. Kita lihat ini nanti di breakdown mengenai PD-L1 ekspresinya berapa, termasuk adanya liver metastasis, brain metastasis ataupun status rokoknya seperti ini ya. Nah, dari grafik ini bagus ya, lumayan ya. Jadi kalau kita lihat progression free survival, progresnya itu kalau dia ditambahkan itu menjadi lebih panjang, 8,3 bulan mediannya. Kalau placebo kalau tidak diberi cuma 5,7 dengan hazard rasio 0,55. Berarti perlindungan mencapai 45%. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini, jadi progresnya lebih lama daripada ketika dia sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah subgrup analisis. Kalau kita lihat ini masing-masing karakteristik tadi dilihat, ternyata bahwa sebagian besar itu tidak menyeberang sini tadi ya. Yang menyeberang sini itu ini antara lain. Kalau ada liver metastasis itu angel ya. Liver metastasis angel. Kalau ini adalah brain metastasis rodok lumayan. Tapi kalau liver ini rodok angel seperti itu. Kemudian TPS ya. Jadi kalau TPS-nya kelihatannya ya semua bisa-bisa saja. Kalau ekspresi PD-L1-nya juga sedikit juga masih masuk juga. Jadi kayaknya pemilihan kombinasi tidak diperlukan untuk mengecek ke PD-L1 ekspresi. Jadi PD-L1 ekspresi berapapun ini masih ada manfaatnya. Kecuali kalau dia single harus memenuhi lebih dari 50% seperti itu. Nah, overall survival ini memang agak sulit ya.
tetapi ya cukup lumayan, hazard rasionya 0,73, perlindungannya sekitar 27% ya. Kita lihat grafiknya juga apa namanya berjarak seperti itu ya untuk overall survival. Kemudian untuk apa namanya objective response rate ya. Objective response rate itu untuk menilai yang complete remisi sama partial remisi. Kalau kita lihat di sini ini lebih baik 60,1, yang ini 40,8. Ini adalah breakdown perdilannya, tapi untuk ORR ini adalah dilihat berapa persen pasien yang complete remisi sama partial remisi. Tidak stable disease. Kalau hanya stable itu tidak dinilai. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah durable of response. Jadi durable of response-nya lebih baik ya. Jadi memang obat imunoterapi ini nggak bisa cepat-cepat seperti targeted terapi. Kalau kita lihat di sini grafiknya juga langsung jeglek di sini ya. Jadi durable-nya langsung jeglek di sini. Ini pengamatan 12 bulan, ini pengamatan 24 bulan. Ini segini orang yang masih still menggunakan obat itu. Placebo tapi yang ditambahkan ini masih banyak seperti itu dengan hazard rasio 0,45, berarti perlindungannya adalah 55%, jadi 50% lebih. Nah, obat itu akan dilihat dan diamati, efektivitasnya juga diamati, efek sampingnya, karena untuk kanker paru stadium 4 walaupun dia efektif, kalau efek sampingnya banyak dia akan tidak bisa masuk dan tidak bisa di-approve. Contohnya untuk generasi ketiga osimertinib itu hanya 1 tok Tagrisso, yang lain masih terjegal, mungkin efektivitasnya bagus tapi efek sampingnya yang banyak ya, sehingga sampai sekarang dia menikmati karena hanya 1 ya. Nah, kalau dilihat di sini adalah efek sampingnya. Kalau panjenengan lihat di sini antara yang arm yang ditambahkan dengan serplulimab dengan tanpa ditambahkan. Ini kalau kita lihat di sini, maka anemi, kemudian leukopenia, kemudian hematopoietic toxicity itu kayaknya ya memang murni punyanya si kemoterapi ya. Jadi walaupun ditambah atau tidak ditambah ya tetap ada, appetite menurun, tetapi mungkin yang ada hal-hal tertentu yang hanya dipunyai oleh imunoterapi seperti RAS, hipotiroidisme, makanya harus dicek ke fungsi tiroid. Kemudian trombositopeni ini apa namanya punyanya imunoterapi itu yang khas. Kalau yang tidak diberi imunoterapi ya tentunya nggak akan ada efek samping khas apa namanya yang dimiliki oleh imunoterapi. Kemudian berikutnya adalah mengenai Astrum 004, itu tadi Astrum 005, sekarang Astrum 004. Squamous ya dikombinasi dengan pakli sama karbo. Kalau kita lihat di sini grafiknya juga cukup bagus untuk progression free survival. 9,9 bulan versus 5,8 dengan hazard rasio 0,43. Jadi perlindungannya 57% ya untuk non small cell yang squamous ya. Kalau yang tadi kan small cell ya, risiko perburukan 57%. Kemudian bagaimana kalau overall survival? Overall survival ini pasti lebih jelek ya. Yang tadi 72 ya, yang ini 0,62. Jadi perlindungan terhadap ini sekitar 38% ya, seperti itu ya. Memang small cell ini masih problem ya, dibandingkan dengan non small cell lebih mudah ya, apa namanya ngopeninya seperti itu. Nah kemudian untuk ini dilakukan subanalisis yang tadi saya katakan. Kalau yang small cell kan memang tidak perlu yang apa namanya, tidak pernah kita memeriksa yang small cell ini. Kalau untuk yang non small cell ternyata ini walaupun TPS kurang dari 1, TPS intermediate 5 sampai 50 maupun yang lebih dari 50 yo KB yo signifikan ya. Tapi kalau TPS atau PDL1 ekspresi tinggi ini tentu lebih baik ya. Kalau brain metastasis ya ini rodok gak baik, kalau liver yo gak baik ya. Jadi hampir sama ya tampaknya. Kalau sudah liver metastasis itu menunjukkan ya wis roto angel, demikian juga dengan brain metastasis. Kalau dilihat di sini objective response rate-nya 67% dibanding dengan 44%, durable-nya 12,3 bulan dibandingkan cuman 5,6, jadi hampir separuhnya ya.
Ini adalah efek samping ya hampir sama ya. Jadi ada efek samping tertentu yang dipunyai oleh imunoterapi, tidak dipunyai oleh yang tidak diberikan ya. Tapi sementara ini saya memberikan kok ya fine-fine aja ya, ras yang sering ya. Ya memang harus berdoa ya, berdoa mudah-mudahan tidak kena efek samping yang berat ya seperti itu. Sebagai summary bahwa Antrum 004 untuk apa namanya small cell, ini namanya SCLC Immune King, nanti dijelaskan oleh Dr. Farika. Kemudian kalau untuk kombinasi dengan paclitaxel karbo, subgrup analisisnya ini cukup baik dengan reduce risk yang tadi saya katakan 57% untuk progression free survival, untuk overall survival reduce-nya sampai 38% seperti itu ya. Untuk subgrup analisis pasien-pasien China lebih bagus ya, jadi tampaknya ini untuk ras Asia mungkin lebih bagus daripada ras yang lainnya. Yang terakhir update mengenai non small cell lung cancer, jadi saya kira kita sudah maju ketika menggunakan apa namanya adeno ataupun squamous, kita tidak berdiri sendiri dengan kemoterapi saja, tetapi bisa ditambahkan dengan kombinasi dengan imunoterapi. Kalau yang lebih dari 50% bisa single, tapi kalau yang tidak diperiksa atau kurang harus dikombo. Seperti itu. Kemudian ini Astrum 005 untuk extensive stage. Ya, ini yang untuk small cell. Sebetulnya small cell itu sudah wis dipelajari macam-macam ya apa caranya digawe apa namanya memperbaiki situasi lah. Pada tahun 2022 ini dicobakan agent anti PD-1 serplulimab ini tadi dengan hasil seperti ini ya, Astrum 005 ini sama persis ya. Jadi cuman bedanya kalau ini dikombinasi dengan karbo itu sesuai dengan SOC pasien small cell. Ini yang cuman karbo itu saja. Ini adalah karakteristiknya. Kalau kita lihat di sini grafiknya juga terpecah untuk overall survival dengan hazard ratio 0,662 ya. Jadi perlindungannya sekitar 38%. Ini adalah karakteristiknya, banyak yang tidak menyeberang tetapi ada beberapa yang menyeberang, saya kira hampir sama, yaitu brain metastasis, liver metastasis. Ini untuk progression free survival ternyata untuk hazard rasionya 0,47, jadi perlindungan lebih dari 50%, versusnya adalah ini kalau kita lihat pada waktu 12 bulan, ini sekian yang masih mendapatkan manfaat atau masih hidup, kalau ini lebih banyak lagi ya. Jadi seperti ini adalah objective response rate. Objective response rate tadi kombinasi antara pasien-pasien yang komplit dan parsial, kalau kita lihat 68,9 versus 58,7 dengan breakdown yang seperti ini. Pada arm A atau investigational product yang complete remission 6, ini 0, partial response 262 atau 67%, ini 115 atau 58%. Jadi artinya banyak yang partial remisi ya, dan ada juga yang komplit. Durable of response-nya juga baik ya, 0,45, perlindungannya adalah 55%. Adverse event saya kira kebanyakan adalah grade-nya grade ringan seperti itu ya. Oke, muskam 12.20 ya. sama seperti tadi ya. Jadi Belum azan lah pokoknya. ketika diberikan kemoterapi, Atau 12.15 enggak apa-apa dah. kenapa ya? Ketika diberikan kemoterapi, maka efek samping kemoterapi juga akan muncul. Ketika kemoterapinya sudah di-off, maka mungkin efek samping imunoterapinya yang muncul ya. Jadi sebagai kesimpulan, pasien-pasien yang sebelumnya tidak bisa diterapi atau hanya kemoterapi saja terbatas sampai 6 seri, saat ini pemberian serplulimab akan memperbaiki situasi based on hasil studi pivotal Astrum 005. Median overall survival tadi sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Hazard ratio 64, kemudian untuk
overall survival untuk progression free survival hazard rasionya 0,47, jadi perlindungan lebih dari 50%. Ini update untuk small cell, kalau tadi update untuk non small cell, jadi untuk small cell kita sudah bisa memberikan tambahan imunoterapi untuk pasien-pasien yang bisa membeli imunoterapi, mudah-mudahan segera ditanggung BPJS. Sementara ini BPJS ya hanya kemoterapi ya wes manut itunya tadi, tetapi kalau ada pasien yang lain yang meminta lebih atau setelah ya kemoterapi 6 seri diapakan lagi, maka ya maintenance imunoterapi ternyata ada manfaatnya ya. Dan dengan ditemukan agent imunoterapi ini yang merupakan backbone pengobatan dari seluruh kanker, jadi nanti bukan hanya kanker paru, semua menggunakan dan semua akan lebih baik jika ada penambahan tersebut ke baik ya khusus untuk serplulimab ini tadinya mengatakan indikasi untuk extensive stage small cell dan non small cell lung cancer ya. Demikian, terima kasih Dokter Ana. Mungkin diteruskan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Laksmi Wulandari yang telah menyampaikan mengenai update tentang imunoterapi fokus pada serplulimab pada pasien dengan non-small cell lung cancer jenis squamous cell dengan penelitian yaitu Astrum 004 dan juga penggunaan serplulimab pada pasien dengan small cell lung cancer extensive disease dengan studinya Astrum 005 di mana tadi sudah disampaikan bahwa primary endpoint yaitu overall survival dan progression free survival itu secara statistik lebih baik pada pasien yang menggunakan serplulimab dibandingkan dengan menggunakan placebo, baik itu squamous dan juga small cell lung cancer extensive disease. Baik, mungkin untuk selanjutnya kami persilakan kepada pembicara kedua, Dr. Farika, yang akan membawakan mengenai profil daripada produk serplulimab sebagai anti PD-1. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Prof. Laksmi, Dr. Ana, dan juga para dokter semua sekalian di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami PT KB Pharma untuk mempresentasikan serplulimab. Jadi, serplulimab ini adalah molekul yang diberikan brand name-nya Serpidio. Jadi merupakan antibodi monoklonal PD-1 inhibitor yang diproduksi dari sel-sel Chinese hamster ovary. Jadi bentuk sediaannya adalah larut konsentrat untuk infus, di mana suhu penyimpanan adalah 2-8 derajat Celcius. Jadi kemasannya 100 mg per 10 mili. Nah, Serpidio ini dihasilkan dari Shanghai Henlius Biotech, merupakan suatu global biopharmaceutical company yang fokus untuk autoimun, onkologi, dan juga ophthalmic disease. Dan juga untuk onkologi, Henlius sudah disclaimer kalau mereka akan fokus untuk lung cancer. Jadi dalam hal ini PT KB Pharma berkolaborasi dengan Henlius untuk memasarkan Serpidio ini di Indonesia. Jadi karena Henlius juga fokus untuk lung cancer, kami berharap dalam waktu ke depan panjang bisa terus kolaborasi ya dok ya dengan PDPI dan juga pulmonologi untuk memberikan akses kepada pasien-pasien kanker paru di Indonesia.
Nah, jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Laksmi bahwa serpulimab ini pendatang baru karena lebih lama dibandingkan dengan pembrolizumab, atezolizumab, dan juga durvalumab. Nah, jadi indikasi Serpidio yang telah di-approve oleh BPOM pada saat ini adalah untuk extensive stage small cell lung carcinoma. Tetapi untuk di Cina sendiri, Serpidio sudah mendapatkan approval untuk yang small cell stadium ekstensif, non-small cell squamous, tumor-tumor MSI seperti kolorektal dan juga karsinoma esophagus cell squamous. Nah, untuk yang non-small cell squamous ini kami sudah submit ke BPOM dan kami harapkan approval-nya dalam waktu yang dekat. Nah, ini dosis dan cara pemberian Serpidio. Jadi, dosisnya itu 4,5 mg per kilogram berat badan diberikan setiap 3 minggu dengan dosis maksimumnya 300 mg setiap 3 minggu. Sampai diberikan sampai progresif atau toksisitas yang tidak dapat diterima. Diberikannya secara intravena dan diberikan 100 ml habis dalam 1 jam pertama. Apabila infus pertama well tolerated, maka infus keduanya bisa dipercepat menjadi kurang lebih 30-40 menit. Nah, peningkatan atau penurunan dosis tidak dianjurkan. Jadi apabila terjadi AE grade 2 atau lebih, maka penggunaannya di stop terlebih dahulu sampai pasien pulih kembali atau mencapai grade 1 baru boleh dilanjutkan kembali. Nah, untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati ringan tidak perlu penyesuaian dosis, tapi untuk gangguan fungsi hati dan ginjal sedang atau moderate kami belum punya banyak populasi sehingga belum direkomendasikan. Juga untuk keamanan untuk anak dan remaja di bawah 18 tahun. Tetapi untuk pasien usia tua di atas 65 tahun tidak diperlukan penyesuaian dosis untuk Serpidio. Nah, jadi contoh persiapannya gimana? Jadi kita hitung dulu dosis Serpidio berdasarkan kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badan pasiennya 60 kg dikali 4,5 mili 270 mg berarti perlu 27 mili. Karena setiap vial 100 mg itu mengandung 10 mili. Lalu dengan larutan NaCl pelarutnya itu diambil dulu 27 mili, dibuang lalu dimasukkan Serpidionya 27 mili sehingga larutan volume totalnya tetap di 100 cc. Kemudian diberikan ke pasien selama 1 jam. Nah, apabila Serpidio ini sudah dilakukan di NaCl, dia tetap stabil dalam suhu ruangan selama 6 jam. Tapi apabila selama 6 jam belum dapat diberikan ke pasien, maka mesti disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius dan harus diberikan ke pasien dan habis selama 24 jam berikutnya. Nah, jadi ini untuk interaksi obatnya sih minimal, tapi harus digunakan hati-hati pada pasien menggunakan kortikosteroid sistemik atau mendapatkan imunosupresan, karena cara kerjanya kan dia menghambat reaksi dari rem alami sistem imun ya, karena PD-1, PD-L1-nya kan dihambat sehingga mengaktifkan si sel imun. Mungkin ada beberapa pasien yang mengeluh ngantuk, tetapi untuk pengaruh kendaraan minimal. Jadi pasiennya harus yakin. Nah, karena tadi dari Henrius tuh dedikasi untuk lung cancer produk ini, maka kalau teman-teman atau dokter sekalian lihat, itu dari Astrum 005 dibacakan di JAMA 2022 untuk yang small cell extensive stage, lalu 2023 mendapatkan publikasi yang advanced squamous non-small cell. Kemudian di 2024 ini kita mendapatkan data akan read out untuk yang non-squamous non-small cell dan juga ada data juga di 2025 untuk yang neoadjuvan untuk stadium 1 sampai 3A sebelum dioperasi. Jadi memang dalam beberapa tahun ke depan akan terus ada data mengenai sertulimab ini sebagai komitmen dari Hendius untuk apapun stage-nya, yang penting apapun stadium sel kankernya itu bisa memakai Serpidio. Jadi mereka banyak trial untuk Serpidio dan kami berharap pun nanti suatu saat bisa kedapatan trial juga ya dok, mudah-mudahan, amin. Nah, ini tadi yang Prof. Laksmi sudah presentasikan bahwa Astrum 004 untuk populasi Asia, terutama untuk populasi China karena uji klinik yang banyak dilakukan di China tuh median PFS-nya sampai 9,9 bulan. Nah, bila para dokter sekalian lihat di sini, ini ada begitu banyak dok PD-1 ataupun PD-L1 lain yang sedang di-trial di global. Jadi kita lihat ada ini ya, ada islatizumab, lalu ada cameralizumab, lalu ada sagelumimab, ada juga ini yang terakhir itu adalah teripalimumab dan juga panilupumab. Jadi ada beberapa PD-1, PD-L1 inhibitor yang sedang berjalan trialnya dan dikembangkan. Tapi kalau misalnya kita lihat yang bedanya 4 bulan antara pemberian imunoterapi dengan kemoterapi, salah satunya adalah sertulimab. Jadi
Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan experience dan juga confidence buat dokter untuk menggunakan Serpidio sebagai salah satu alternatif pilihan terapi PD-1 inhibitor pada pasien-pasien kanker paru. Demikian sih dok, sekilas produk informasi dari kami. Terima kasih Prof. Laksmi, Dr. Ana, juga para dokter sekalian. Terima kasih banyak kepada Dr. Farika yang telah menyampaikan profil produk dari Serpulimab, yaitu anti PD-1 yang saat ini oleh BPOM ya sudah di-approve sebagai penggunaannya pada small cell lung cancer extensive disease, dan mungkin nanti menyusul untuk yang non small cell lung cancer jenis squamous cell stadium lanjut. Baik, kita buka pertanyaan. Ini kebetulan saya sudah dapat, mungkin nanti dari offline sudah ada yang akan menyampaikan pertanyaan. Kalau belum, saya akan membacakan pertanyaan yang dari online, yaitu mengenai, selamat siang Prof, dalam literatur terapi non small cell lung cancer dan small cell dengan imunoterapi, apa bisa dilihat angka keberhasilannya, angka keberhasilan terapi, atau dilihat dari OS-nya saja, Prof? Mungkin bisa disampaikan. Ya, Monggo, Prof. jadi angka keberhasilan terapi itu efektivitas ya, kan efektivitas itu dilihat dari dua jarak atau waktu progression free survival dan overall survival. Tentunya semua obat baru itu diadu dengan existing SOC standard of care itu harus yang panjang ya toh. PSF-nya harus panjang, lebih panjang, OS-nya lebih panjang untuk efektivitas ya. Kemampuan obat tersebut untuk melawan. Tetapi ada faktor yang lain, yaitu tolerabilitas itu tadi juga menjadi isu utama juga, efek samping dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau untuk tataran klinis, kalau kita melihat efektivitasnya bagi kita yang klinisi kan melihat pasiennya ini tadi ya sama seperti kita menggunakan targeted, menggunakan apa jenenge kemoterapi apa podo, kita lihat respon subjektif, semi subjektif dan objektif. Semi subjektif ya pasiennya keluhan respirasi subjektif, keluhan respirasi rotok membaik, kemudian semi subjektifnya nafsu makan meningkat, berat badannya meningkat, lalu objektifnya ya mestinya dengan resist kriteria ya. Cuman yang untuk imunoterapi ini hati-hati, tidak sama dengan targeted ataupun kemo yang resist itu benar-benar precise. Kalau progres itu berarti memang klinisnya juga progres ya seperti itu. Tapi kalau ini ada satu episode yang karena ada tumor infiltrating antigen tadi, jadi kelihatannya kadang-kadang sel-sel imun yang mengerutuk itu tadi, mengerumuni tadi, sel-sel itu kelihatan di dalam imaging itu kelihatan besar ya. Jadi kadang-kadang kalau radiologinya nggak dikasih tahu itu ngukurnya per garisan itu loh kok tambah gede, tapi sebetulnya gedenya itu banyak yang nekrosis. Ya, banyak yang kopong istilahnya seperti itu. Karena itu sebetulnya bukan menggambarkan tumor ANSI yang membesar. Itu namanya pseudo progression. Kita tidak usah bingung, kita hanya melihat klinisnya. Ketika klinisnya masih baik, fine-fine aja, orangnya juga merasa oke-oke saja, PS-nya menjadi baik, dan sebagainya, ya lanjutkan, ya seperti itu. Kemudian tetap kita evaluasi ya. Nanti ke depan akan ada tool yang lebih detail lagi, yang sekarang mungkin lagi digodok, untuk menilai resist yang sebenarnya untuk imunoterapi. Tapi sementara belum, ya kita berpegangan pada klinis. Begitu Dokter Ana, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Jadi mungkin kembali lagi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Lasmi bahwa efektivitas daripada penggunaan suatu obat itu dilihat dari PFS, OS, dan juga safety atau tolerabilitas terhadap obat tersebut. Selain itu juga respon terapi, dan juga mungkin untuk imunoterapi memang harus ada sedikit kehati-hatian terkait dengan adanya kemungkinan kondisi-kondisi seperti pseudo progression yang harus kita evaluasi, dan juga kita harus berpegang juga kepada klinis. Demikian ya. Terima kasih banyak Prof. Kemudian mungkin yang dari offline sudah ada pertanyaan dari yang hadir di sini, PPDS, mungkin ada yang mau bertanya? Kalau belum, mungkin saya bacakan yang dari online dulu. Ini mana kok hilang ya tadi? Tadi ada itu.
Sebentar. Jadi tadi pertanyaan yang kedua harganya berapa? Mungkin nanti bisa dijawab. Mungkin Dokter Farika bisa menjawab dulu mengenai harga ini. Mungkin nanti saya juga ada sedikit pertanyaan selainnya. Harga ini menjadi isu karena ternyata ya Harganya hampir berapa? sama ya, Terus tapi bagaimana cara mendapatkan kalau seandainya ada indikasi dan ingin mendapatkan obat tersebut bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih Dokter Ana. Terima kasih untuk audiensnya untuk pertanyaannya. Mungkin izin membantu menjawab ya. Saya perkenalkan, saya Fania dari Product Management untuk Serpidio. Untuk harga saat ini kita HNA-nya di 15 juta dokter-dokter sekalian. Namun nggak usah khawatir, kita juga akan ada program assistant patient untuk pasien-pasien yang membutuhkan dukungan. Dan untuk terkait dengan proses pembelian nanti bisa menghubungi tim Kalbe divisi onkologi yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu, Dok. Ya, terima kasih Mbak Fania. Jadi mungkin nanti akan seperti biasa ya. Jadi obat ini kan kalau bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pasien, pasti nanti akan ada program yang mungkin bisa lebih ekonomis dan lain-lain untuk pasien. Mungkin saya mau bertanya, Prof, terkait dengan indikasi ini. Kebetulan kan masih hanya squamous dan small cell ya, Prof ya. Apakah memang hanya untuk squamous saja? Apakah nanti masih ada penelitian yang mungkin sedang ditunggu untuk yang jenis yang non squamous mungkin? Ya. Jadi memang global itu kalau untuk mengapprove kemudian setelah di-approve itu enggak langsung tapi didiskusikan, mungkin ada beberapa penelitian yang hampir sama dilakukan meta-analisis apa-apa, dipastikan menjadi sebuah guideline itu harus hati-hati, enggak kayak kita ya wis kira-kira iso iki soalnya kan meme podo gak popo seperti itu ya. Itu kalau saya ditanya langsung untuk itu saya nggak bisa jawab seperti itu ya. Dan biasanya approval kemudian oleh BPOM juga dilihat per per penelitian gitu seperti itu ya. Tapi bayangan saya kalau itu sama ya kerjanya ya itu ya enggak apa-apa kalau menurut saya itu, tapi off label ya seperti itu ya. Baik. Tapi saking hati-hatinya memang harus dilakukan penelitian. Karena nggak bisa asumsi ya, asumsi tidak bisa, harus dilakukan penelitian dan memang benar-benar signifikan Sesuai dengan ya. bukti. Terima kasih. Terima kasih Penggunaan banyak. off label seringkali kita lakukan ya, tidak ada masalah. Tapi biasanya ketika kita dengan BPJS pasti dia harus Ya, yang semua harus sesuai. harus sesuai indikasi dan restriksinya begitu ya Prof ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua Prof mungkin kaitan dengan pemberian. Ini kan pemberiannya dikombinasi dengan kemoterapi, kemudian tadi sudah diberitahu tata cara dan lain-lain. Nah, pemberiannya ini adalah apakah sebelum kemo ataukah sesudah kemo di hari yang sama atau bagaimana Prof? Nanti mungkin ditambahkan Dokter Farika yang mengenai ini ya, tapi di hari yang sama biasanya kalau yang lain-lain itu yang bukan yang serplulimab ini tadi di hari yang sama, kemudian supaya pasien gak suwe-suwe MRS-nya ya seperti itu, kemudian memang ada jeda. Kalau imunoterapi yang lain itu ya tidak pakai macam-macam primat-primat ya seperti itu, hanya diberikan. Monggo silakan Dokter Farika ya. Iya, benar Prof. Kalau misalnya untuk serplulimab ini juga diberikan di hari yang sama dengan kemoterapi dan serplulimab dahulu diberikan, lalu diberikan jeda, lalu disambung dengan kemoterapi. Oh, Benar ya. Prof. Laksmi, terima kasih Prof. Jadi serplulimab dulu yang diberikan, baru kemudian kemoterapi. Baik, terima kasih banyak Dr. Farika dan Prof. Lasmi atas penjelasannya. Jadi untuk penggunaan imunoterapi yang dikombinasi dengan kemoterapi, maka imunoterapi pada serplulimab diberikan dahulu, baru kemudian lanjut dengan kemoterapi dan diberikan pada hari yang sama. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang offline. Yang dari online ini sementara belum ada. Silakan mungkin yang Walaupun dari tidak berkaitan sama ini, mumpung kita Silakan. ketemu, nah sembarang, pokoknya urusan kanker Mungkin ya Dr. seperti itu. Muhaimin, Monggo silakan ya. Dr. Devina ya. Ya, jadi ini memang teman-teman tidak mungkin belum Dr. punya Faradila. pengalaman, tapi sejak awal juga sudah dipaparkan bahwa
yang di luar ini seperti ini, dan kita dokter paru ya harus mengikuti update ya seperti itu. Nah, sehingga sejak awal sudah tahu, jangan sejak awal sih apa kata dalam tempurung kok kesuwen belajar Iya. ya seperti itu ya. Nggih, monggo. Ya. Siapa? Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Dokter Faradila mungkin? Dokter Tiwi mungkin? Belum ya. Mungkin karena pasien-pasien di sini banyaknya adalah Ya. pasien BPJS Iya, yang tapi saya memberikan ilustrasi nanti ketika lulus, ini contohnya saya sendiri. Kita kadang-kadang berpikir, wih, mosok ono ya sing kuat tuku obat sakmono. Tapi nanti kenyataan di lapangan itu ada orang yang mampu beli. Dan dia akan menanyakan apa ada lagi ikhtiar. Nah itu loh pasti ada. Kebetulan kita tidak kena, jadi kita ya tidak pernah berpikir. Tapi mungkin kalau diri kita, semoga tidak kena ya. Tapi kalau keluarga kita kena dan kebetulan mampu, itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Ingin ikhtiar lebih lagi, apa lagi yang masih bisa diberikan? Seperti kalau itu misalnya orang tua kita atau anak kita, ya kita tidak pernah tahu ya jalan cerita itu seperti itu. Dan ketika itu ya kita ada solusi. Nah, saya ingat pesannya Profesor Benyamin, jangan pernah menghambat usaha seseorang. Nah, tempat kita jangan terus diputus, wah kelarangan wis lebih baik wis cepat mati ndang anu kok ngentekno bondo, itu kan kita ya seperti itu ya. Dan logika kita tidak sama dengan logika pasien atau keluarganya. Jadi ya semua itu kita tugasnya hanya menerangkan ya, menyerangkan begini pilihan terserah pada pasien. Dan kalau Anda kebetulan dari segini nanti menemukan pasiennya atau berada di rumah sakit dengan tipe pasien-pasien yang banyak sing kabeh esok dituku istilahnya seperti itu, ya kita harus seperti itu. Jangan sampai dokter-dokter yang lari ke Singapura karena kita tidak ngerti ya, padahal obatnya podo dan sebagainya. Itu aja mungkin ya pesan sponsor mengapa Anda sejak kecil sudah dipaparkan Harus walaupun ya dipaparkan. sih seperti ini ya. Baik, Itu Dokter terima Ana. kasih banyak Prof. Ini kebetulan ada, ini waktunya masih ada kan, waktu kita masih sampai jam 11. Kebetulan dari Dokter Loli, spesialis paru di Pekalongan ya. Jadi bertanya mengenai kalau seandainya pasien ini tidak mau diberikan kemoterapi, hanya mau imunoterapi saja, bagaimana Prof, terutama untuk pasien entah itu sferkulvimab atau dengan yang lain, monggo Prof. Iya, jadi yang masuk ke kita, terima kasih Dokter Loli, panjenengan masih semangat untuk ikut acara ilmiah luar biasa ya, kita apresiasi. Pasien yang masuk ke kita itu sudah stadium 4 Dokter Ana ya, jadi wis ndewo istilahnya, wis ndewo itu tadi, dan mesti dikroyok wong Belum akeh. nanya harganya sih, tapi aku cuma nanya bisa nggak kalau kita bisa Kalau tolong itu untuk layanan yang tinggi bisa nggak bisa. diangkat itu sudah beres, tapi Iya kalau harus sudah kemana-mana. Jadi pengalaman saya kalau hanya ini saja pasti efektivitasnya pasti tidak ya. Apa namanya, mestinya sudah pernah ditarungkan antara pasien dengan stadium 4 SOC-nya ini, terus ditarungkan pasti kalah. Jadi kemoterapi itu masih bermanfaat ya. Apalagi yang tadi secara teori bahwa kemoterapi ditambahkan dengan itu menambah imunogenic cell death sehingga efektivitas imuno itu ya. Tetapi pada pasien tertentu yang memang tidak bisa atau tidak eligible untuk kemoterapi dan keluarga masih mengendaki mau diapakan lagi. Nah, kadang-kadang kita itu seperti itu. Masa nggak ada terapi? Karena dia juga mikir, dia tanya kopar untuk apa, antrain untuk apa, trasetat untuk apa. Ya, kan kita menerangkan indikasinya dan semua pemberian itu bukan ditujukan pada tumornya, ya seperti itu. Semua itu ditujukan untuk simptomatik. Dan ya mungkin kalau memang apalagi yang bisa ya salah satunya yaitu mengeksploitasi imun sistem di mana kepintaran sel kanker yang switch off priming phase dan efektor phase tadi ya kita bisa hambat dengan ini. Tapi mengenai apakah kalau itu nanti bisa menyelesaikan, saya kira ya tidak ya. Tapi mungkin daripada best supportive care ya lumayan menurut saya ya. Ya, demikian ya. Mungkin Dokter Farika ada data apa-apa? Hanya single saja. Itu Nah, jadi single boleh Dok, tetapi syaratnya PDL1 lebih dari 50%. Artinya bahwa kejadian dia menjadi kanker dan membesar dan bertumbuh itu tadi karena mungkin eksploitasi tumornya itu memang lebih dari 50% disebabkan karena signal switch
off yang besar itu tadi, sehingga ketika kita membuka signal switch off menjadi signal switch on tadi itu akan lebih signifikan ya, ada syaratnya ya. Makasih. Jadi apa namanya tadi dengan PDL1 yang ekspresi PDL1 yang lebih tinggi mungkin ada kemungkinan bisa diberikan monoterapi. Dan di BPJS sudah di-approve ketika atezolizumab ya, gak salah ya. Iya. Ketika dia ekspresi PDL1-nya lebih dari 50%, maka imunoterapi yang ditanggung BPJS atezolizumab yang ditanggung ya, gak salah ya. Kok lupa ya, belum ada ya. Ya maaf, belum ada ya. Imunoterapi Ya, yang ya sudah mengajukan tapi ya masih belum ada ya, seperti itu. Mungkin nunggu kalau ada mitunya ya, biosimilar ya. Jadi nanti kalau obat-obatan ini sudah lewat masanya 15 tahun, maka akan ada biosimilar, tapi biosimilar juga tidak akan bisa murah karena harus diuji cobakan ya, diuji cobakan. Karena ini kan dari sel. Ya, kecuali kalau antibiotika seperti Kravit, Kravok, Levosin, macam-macam itu dengan cepat. Kalau ini biosimilarnya harus diuji cobakan. Ya, demikian hati-hati ya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Laksmi. Mungkin Dr. Farika? Oh, mau bertanya. Oh, silakan Dr. Farika mau bertanya. Silakan. Terkait dengan ya. Prof, mungkin satu lagi, Prof. Karena kan benar kata Prof, kadang-kadang keluarga pejuang kanker tuh pengen berusaha yang terbaik untuk keluarganya yang terkena kanker ya, Prof. Nah, kadang-kadang mungkin sering kali kita dapat pertanyaan, Prof, kalau misalnya selain obat-obat yang Prof kasih, ada pantangan nggak? Ataukah mungkin ayah saya boleh mencoba, mungkin mereka dengar herbal apa gitu ya, Prof, bisa menambah sistem imun atau bikin lebih kuat. Ada pantangannya nggak sih, Prof, just in case kalau dalam mungkin praktek sehari-hari ya, mungkin kita sering dengar boleh minum apa lagi nggak, Prof, selain obat-obatan yang atau infus kemoterapi yang sedang dijalankan, kira-kira Pak saya atau Bapak saya boleh terapi apa lagi kah, Prof, mungkin? Ataukah ada misalnya vitamin gitu, Prof, buat nambah daya tahan tubuh misalnya, mungkin keluarga sering tanya juga ya, Prof. Ya, jadi ini sering kali seperti itu ya. Monggo. Jadi kalau saya itu ya karena tidak ada penelitiannya, maka saya tidak pernah menghambat tidak meng-approve keinginannya keluarga atau pasien untuk minum sesuatu suplemen-suplemen itu. Menurut saya prinsipnya suplemen-suplemen itu kan pasti memperbaiki situasi. Tapi suplemen ya tetap suplemen. Tidak ada yang dapat menghambat jalur EGFR, jalur ALK, PDL1, seperti itu tidak ada. Kalau ada sudah diambil sama orang Amerika ya, sama orang China sekarang yang banyak pintar-pintar itu tadi sudah diambil dan itu menjadi seperti itu ya. Makanan juga saya tidak pernah ada larangan, semua boleh dimakan. Yang paling penting pesannya adalah hati yang senang adalah obat ya. Karena saya perhatikan mungkin hati yang senang itu respon imunnya baik ya, sama dengan diberikan imunoterapi ini menurut saya seperti itu. Itu aja ya, tapi ya sembarang ya. Tetapi kadang-kadang obat-obatan yang bukan suplemen Chinese medicine, kalau di Cina sana sudah banyak penelitiannya ya, itu yang saya takut cuman fungsi liver aja, karena semua obat kan di metabolisme di liver, itu aja cuman. Kalau itu di metabolisme di liver ya kita harus sering mengecek fungsi liver ya. Oke, demikian. Ya. Terima kasih banyak Prof. Laksmi atas penjelasannya. Jadi semua obat-obatan yang mungkin itu bertujuan untuk suportif, monggo-monggo saja untuk diberikan karena tapi tujuannya pesan saya seperti ini, kalau obat itu gratis karena supportive treatment itu ya enggak murah loh, juta-juta loh. Iya. Ya, saya bilang kalau itu dikasih gratis ya dimakan saja, tapi kalau tidak gratis ya mending diberikan obat yang sudah evidence based. Ketika sudah diberikan obat evidence based masih ada uang lagi ya silakan diberikan itu tadi. Saya selalu seperti itu ya. Apa namanya, yang pasti memberikan efek yang jelas ya, karena sudah terbukti secara penelitian begitu ya Prof ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau mau mungkin yang mau terkait dengan cancer ataupun yang lain-lain, atau yang mau disampaikan di sini? Sudah jelas semua ya, baik secara offline maupun Jadi, secara ujian online. nanti keluar, ujian nasional mesti keluar mengenai imunoterapi, Iya. karena Pokja juga kan kepingin kita itu juga update ya seperti Update itu. ya. Jadi memang mungkin pesan saja buat semuanya,
guideline BPJS dikuasai, tapi guideline yang utamanya harus dikuasai. Nanti kita akan menyesuaikan dengan yang di BPJS adanya apa. Jadi jangan dibalik, BPJS dulu yang mengerti, tapi yang di luar tidak mengerti, karena keilmuan sekarang itu menjadi milik global. Jadi pasien itu kadang-kadang bisa lebih pinter dan lebih ngerti daripada dokternya. Jadi mereka sudah lebih mengerti dari lewat semua, karena mereka semuanya update dari entah itu antar pasien yang habis berobat dari luar negeri dan lain-lain. Jadi kita harus lebih mengerti daripada mereka dengan cara mengupdate ilmu, baik itu yang bersifat internasional maupun yang nasional. Jadi yang internasional guideline yang seharusnya dilakukan harus dikuasai. Nanti kita akan sesuaikan dengan BPJS. Mungkin demikian, ya. Baik, terima kasih kepada mungkin Sambut bisa ini. Baik, Ada gratisan obat-obat apa di sini kene barangkali karena masih awal ya kita menerima juga. BI. ya. Oh ya, ini kira-kira kalau seandainya ada yang mau bertanya mulai kapan bisa dibeli dan lain-lain, itu per kapan ya, Dokter Farika atau Mbak Fani ya? Ya, izin menjawab ya, Dok. Untuk produknya akan ready di distributor kami per 1 Maret, dokter-dokter sekalian. Oke, baik. Per 1 Maret ya. Per 1 Maret. Jadi ini sudah ancang-ancang ini sekitar berapa? Sudah ready di Surabaya. Saat ini sebenarnya sudah di gudang Jakarta, tapi belum kita komersilkan, Oh, baik. Prof. Jadi masih proses distribusi ke cabang-cabang kami yang di nasional. Jadi Di sebenarnya ini nasional. suatu kehormatan ya, kita RTD pertama Oh, baik. untuk produk Terima kasih banyak. Servideo. Iya. Terima kasih, Prof. dan Terima Dokter. kasih banyak sudah menjadi tempat untuk memberi istilahnya mengupdate mengenai kondisi terkini ya. Baik, jadi obat nanti bisa sudah tersedia per 1 Maret sudah bisa diberikan kepada pasien seandainya memang ada indikasi begitu ya, Dok ya. Baik, mungkin jika memang sudah tidak ada pertanyaan ataupun sudah semua sudah jelas, kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Laksmi Wulandari selaku narasumber dan juga Dr. Farika dari PT Kalbe dan juga Mbak Fania dan juga seluruh support daripada PT Kalbe dan juga PPDS dan juga semua para senior yang hadir secara offline dan online yang telah mengikuti webinar dari jam 10 sampai jam 11 secara hybrid. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik. Recording stopped.